Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh SPDI. Saya adalah guru SD 1 Kaliyoso Undaan, merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melakukan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di antaranya, pendidikan menuntun, kodrat keadaan, pendidikan ibarat petani, permainan anak adalah pendidikan, pendidikan yang berhamba pada anak bukanlah kertas kosong, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan menuntun. Menuntun di sini maksudnya adalah menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang merupakan dasar pendidikan yang bertujuan mencapai keselarasan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, akan tetapi pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tersebut tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya adalah kodrat keadaan. Di sini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Kita tahu bahwa anak dilahirkan unik, mereka dibekali potensi yang berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Disinilah pentingnya seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak karena berbeda anak, berbeda pula cara memperlakukannya. Hal ini penting sekali diketahui oleh pendidik karena setiap anak memiliki bakat, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Agar apa? Agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21, yaitu 4C. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Selanjutnya, pendidik diibaratkan seperti petani. Petani yang menanam padi, yang ingin mendapatkan padi yang berkualitas dan unggul, tentunya membutuhkan langkah-langkah yang tepat, mulai dari mengolah tanah, mengairi lahan, memberi pupuk, serta membasmi hama. Begitu juga kita sebagai pendidik. Menuntun tumbuhnya padi sesuai dengan kodratnya padi. Tidak bisa kita memaksa padi untuk tumbuh menjadi jagung atau tumbuhan lainnya. Hal ini bisa kita ambil pelajaran bahwa peserta didik tidak bisa kita paksa menjadi orang lain karena mereka punya potensi masing-masing. Selanjutnya, permainan anak adalah pendidikan. Mendidik anak kecil bukan memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha menyempurnakan rasa, pikiran, dalam perantaraan pendidikan lahir melalui panca indera. Di samping ada contoh permainan gobak sodor yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan permainan tradisional, selain berfungsi bagi kemajuan jiwa, juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan fisik anak. Karena hampir semua permainan tradisional selalu melibatkan badan agar aktif bergerak. Sudah tentu, gerakan-gerakan tadi dapat dijadikan sebagai stimulus agar fisik anak dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, dengan bermain permainan tradisional, anak-anak dapat lebih tegas mengoreksi segala kekurangan atau kesalahan pada diri sendiri jika mereka kalah dalam permainan, dan juga berpengaruh timbulnya ketajaman pikiran, kehalusan rasa, serta kekuatan kemauan anak. Selanjutnya, pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara,
diartikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Maksudnya di sini adalah pendidikan yang berpusat pada siswa, atau dikenal dengan student of center. Di sini peserta didik dilihat bukan sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembelajaran. Selanjutnya, anak bukanlah kertas kosong. Menurut teori tabula rasa, anak dilahirkan seperti kertas kosong yang bisa dicoret-coret semaunya. Akan tetapi ini berbenturan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat samar-samar. Tujuan pendidikan kita adalah menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut supaya dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, atau bisa kita sebut perilakunya semakin baik. Nah, yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerakan, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan antara cipta, karsa, dan akhirnya menciptakan psikomotor sehingga tercapai keseimbangan hidup. Refleksi diri yang saya lakukan terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas seperti apa sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Yang kedua, harus tuntas KKM. Yang ketiga, harus menguasai semua materi yang saya sampaikan. Yang keempat, saya merasa gagal jika murid yang saya ajar tidak bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian yang kelima, saya menuntut anak untuk diam dan mendengarkan saja. Dan yang terakhir, saya lebih mengedepankan kognitif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Di antaranya, proses pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya pada kemampuan kognitif dan penuntasan KKM. Selanjutnya, mengubah pola pikir bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber. Kemudian pembelajaran menggunakan berbagai modul yang menyenangkan. Yang kelima adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran yang memerdekakan murid. Yang terakhir yang dapat saya terapkan supaya kelas yang saya ajar itu lebih baik sesuai yang apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, kemudian menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menggunakan model-model pembelajaran yang menarik, mengintegrasikan permainan edukatif, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman sesuai dengan era abad 21. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.